kunci partnership itu kita kalau bisa nih ya bidangnya beda-beda. Jadi dia expertnya di bagian mana, aku di bagian mana, kalau bisa berbeda. Work life balance, work 6 bulan, life-nya liburan seminggu gitu. Jadi balance deh. Kita mencoba untuk mulai dari kecil. Jadi jangan langsung gitu besar, pasang billboard gitu. Kayak pasang iklan yang gede gitu. Apa sih yang kamu cari gitu? Kayak mau kejar karir tapi akhirnya semuanya pada yang di belakang nih pada punya hubungannya jadi nggak bagus gitu. Jadi brandnya Tulus. Jadi aku sering aja jawabin gitu. Kayak agak bukan, gimana gitu ini ya. Bukan Tulus penyanyi, ini Tulus dari hati produknya. Hai, welcome back to Next Gen Podcast by Women's Obsession with me, Nurin Swasti. Nah, teman-teman, seperti biasa, Next Gen Podcast ini bakal ngobrol bareng perempuan cantik di balik lokal brand Indonesia. Aduh, ada yang bisa tebak nggak kira-kira siapa yang udah ada di sini? Udah ketawa-ketawa loh ya orangnya ya. Sebentar lagi kita bakal ngobrol sama salah satu perempuan cantik di balik lokal brand Indonesia skincare nih ya. Nih teman-teman pasti tahu karena kalau yang sering datang event pasti tahu ini ada Tulus Skincare. Yuk, kita sambut Jessica. Apa kabar, Jess? Baik. Gimana tadi perjalanannya? Aman ya ke sini ya? Aman. Oke, thank you sebelumnya. Nurin mau ngucapin terima kasih karena udah mau ngobrol barengan sama kita di sini. My pleasure. Iya. Nah, sebelumnya nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh nggak sih kenalan dulu? Karena aku baru pertama kali nih ketemu sama kamu dan mungkin teman-teman juga ada yang baru pertama kali ngelihat Jessica. Boleh kenalan dulu. Namanya siapa? Latar belakangnya gimana? Background kuliahnya kah? Atau background pekerjaannya kah? Boleh silakan. Halo, nama aku Jessica Anggraini. Aku adalah salah satu co-founder di Tulus Skin dan selaku direktur juga. Jadi aku di Tulus Skin itu yang paling banyak urus operasional dan lebih hands-on-nya gitu. Oke, ini salah satu berarti lebih dari satu ya? Iya. Ada berapa sebetulnya, Jess, di balik Tulus Skin? Di Tulus itu ada 5 founders-nya. Oke, perempuan semua kan? Perempuan semua. Aduh, aku gak kebayang hektiknya kalau kalian lagi PMS bareng. Waduh. Pernah nggak ya? Iya, pernah nggak tuh? Kayaknya belum pernah. Belum pernah ya? Kalau dulu berarti kamu kuliah di mana? Kalau aku itu background-nya sebenarnya di bidang graphic design. Oh, iya, okay. Jadi awalnya tuh nggak ada pengalaman yang sama namanya sekali. bisnis, marketing itu tuh nggak ada ya, kan belajarnya grafik ya. Tapi dari sana mungkin itu yang bikin aku punya kayak kekuatan di bidang branding gitu. Oh iya. Iya, karena aku lebih ngerti lah gitu. Jadi background-nya di sana, tapi karena sekarang udah harus menyemplung di bisnis nih, membikin bisnis sendiri. Jadi lumayan banyak lagi hal-hal baru yang harus aku pelajarin juga gitu. Yes. Jadi dari sana aku bilang ya kayaknya udah kesana kesini deh. Iya, harus bisa semuanya jadinya. Harus bisa semuanya, betul. Aku setuju. Nah, berarti kamu dan teman-teman ada siapa aja ya berlima itu? Jadi kita berlima, aku Jessica, ada Michelle Kusnadi. Michelle Kusnadi ini dia itu start off dari skin influencer. Jadi dia, jadi dia itu influencer yang awalnya itu sering banget mereview tentang skincare, apa yang dia pakai. Jadi dia sering banget tuh kayak kupas tuntas brand-brand skincare yang dia suka dan dia pakai gitu. Jadi di sosmednya dia. Iya, di sosmednya dia. Okay. Terus ada Patricia, dia juga salah satu skin influencer juga, tapi juga banyak tentang lifestyle, jadi kayak tentang home, tentang fashion juga ada gitu. Abis itu ada Josephine. Kalau Josephine ini wanita di belakang layar. Waduh. Ya, di belakang layar. Dia ini jarang banget muncul, jadi susah kalau misalnya mau ketemu dia. Tapi dia juga banyak berperan di membangun Tulus ini karena dia itu juga
kayak banyak sekali kenal influencer Oh, ya. oke. Anaknya juga influencer. Oh, wow. Iya, jadi start off 3 ada influencer nih. Yes, dan itu skincare ya maksudnya Skincare, ya? 2 yang skincare, yang 1 yang lebih kayak fashion, lifestyle oke. gitu. Dan ada 1 lagi Melvin namanya. Kalau Melvin juga salah satunya yang di behind the scene nih, di belakang layar. Tapi dia itu yang fokus untuk finance kita. Iya, jadi kita berlima itu kalau bisa dibilang beda-beda juga sih ininya apa, Ini makanya backgroundnya gitu. sebenarnya ya teman-teman ya, kalau 5-5-nya nih ya kita datengin ke sini. Bisa, tapi harus lock jadwal 2 bulan sebelumnya kayaknya. Oke, noted ya. Iya. Ya, kalau misalnya tadi ngomong berlima ya, boleh nggak sih Jess ceritain sebetulnya tuh story behind Tulus Skin tuh gimana sih? Gimana kita bisa Tiba-tiba bersatu kayak gitu iya, ya. kan 5 ya, 1-2 aja tuh kadang susah ya teman-teman ya, ini 5. Iya. Sebenarnya pertama itu kan dari Michelle Kusnadi ini aku ceritain, dia itu kan sangat amat expert lah di perskincarean gitu. Nah, aku tuh juga udah tertarik gitu, dan tapi kayak somehow aku kayak masih belum expertnya. Makanya aku melihat Michelle ini dan kebetulan dia juga teman baikku. Iya, jadi Michelle ini aku kayak bakal percaya banget sama apapun yang dia bikin gitu kan. I have faith in her gitu. Lalu yang 3 ini juga segeng nih. Dia juga ngajak Michelle mau bikin brand skincare dan ngajak Michelle juga. Jadi Michelle yang kayak ada di tengah-tengah gitu ya. Ada yang ngajak bikin brand nih gitu. Langsung gabung aja. Iya, kalau gitu kenapa nggak gabung aja? Karena Michelle ini teman aku dan temennya bertiga ini gitu. Jadi akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Akhirnya kita bisa kayak nyambung, kita punya visi yang sama, kayak kira-kira pandangan kita pengen produknya seperti apa. Akhirnya kita decide, oke, let's go ahead gitu. Kenapa namanya Tulus? Itu juga waktu awal-awal mikirin nama juga kan bingung ya. Tapi somehow pas kita bilang kita pokoknya bikin produk tuh harus yang setulus mungkin deh gitu. Dari kata itu tuh yang kayak harus yang setulus mungkin produknya. Jadi jangan sampai yang kita overselling lah, atau kita overclaim lah. Pokoknya produknya itu bener-bener tulus banget deh gitu. Dari situ ya udah namanya Tulus aja kalau gitu. Langsung sepakat 5-5-nya? Sepakat. Langsung kayak bagus tuh Tulus ya, Tulus gitu. Terus tadi sempet yang kayak apa mau coba cari namanya di bahasa lain gitu. Misalnya kayak search Tulus bahasa lainnya apa gitu. Tapi kok kayaknya kurang rhyming gitu ya, kayak kurang enak. Tapi sama kayak dengar Tulus tuh kita langsung suka dan juga cocok sama visi misinya produk yang kita mau gitu. Yes, enak ya kalau 5-5-nya langsung oke. Makanya itu susah udah nggak itu pakai AUL, Tulus bagus ya namanya gitu. Yes. Kalau memulai Tulus tuh pasti ada challenge-nya. Yes. Kalau kamu as personal deh, challenge-nya tuh apa? Biggest challenge-nya tuh apa? Biggest challenge-nya Tulus ya, sebenarnya pertama-tama itu untuk kita bisa click on partners itu aku bilang lumayan gampang sih, effortless gitu kan. Karena kita anggapannya kayak cewek-cewek semua, mungkin matanya juga sama jadinya ya kan, suka yang cantik-cantik gitu. Nah waktu itu challenge-nya Tulus itu lebih pada saat kita decide join bareng, kan kita sampling tuh banyak banget testing berulang-ulang, sampling, dan ternyata ada pandemi. Ya kan? Jadi 2020 berarti jadi ya? 2019 itu kita sudah build company-nya, lalu kita sampling, trial, sekitar 1,5 tahun akhirnya kita udah dapet nih produk yang mau kita jual, dan kita udah oke semua berlima, dan of course sudah dites sama kita berlima semua. Terus tahunnya pandemi, ya kan? Bayangin gak sih takutnya pas lagi mau membangun brand baru,
tapi pas pandemi kita awal-awalnya sempat yang kayak, aduh kita maju nggak ya gitu. Karena takutnya nanti nggak ada yang beli lagi. Orang kan lagi pandemik mungkin ada yang kesusahan juga, nggak belanja gitu. Jadi dari sana sempat kayak kita mikir sih, awal-awal challenge-nya tuh kayak mikir banget mau lanjut atau enggak. Tapi dengan iman lanjutnya adalah mau launch produknya. Karena kalau secara timeline tuh waktu itu produknya itu bulan Maret 2021 aku gitu. Oh wow. Pandemi itu kan dimulai Desember 2020 kan? Iya, 2020 kan? Betul. Terus baru banget tuh masuk di Indonesia itu bulan apa ya? Aku lupa. Februari apa gimana? Iya, Februari jadi, kalau nggak salah. Bener-bener pas banget dan pas banget nih produk kita nih. Aduh, gimana ya gitu? Mau produksi nggak nih gitu? Tapi akhirnya kita karena kita percaya sama produknya, akhirnya kita decide oke, kita coba aja karena kalau nggak coba kan kita juga nggak tahu kan gitu kan. Jadi dengan kekuatan iman kita akhirnya mencoba. Tapi 5-5-nya setuju untuk coba? Of course, iya dong. Jadi kita berlima decide oke, coba. Makanya di bulan Maret 2021 itu akhirnya kita launching produk pertamanya Tulus. Yang? Balance Gel Cleanser Face Wash. Untuk cuci muka. Setelah itu nanti bertahap dia launch-nya bertahap gitu ya? Nah, atau gimana? Ternyata untuk develop next product juga lama lagi. Itu challenge berikutnya berarti ya? Jadi karena kita foundersnya berlima, bayangin dong, kita kan tes semuanya nih. Yes. Jadi testing berlima itu butuh waktunya juga lama. Terus nanti kalau ada satu yang nggak cocok, kita ulang lagi. Jadi kayak gitu siklusnya. Jadi tes dulu semuanya, kalau semuanya udah oke, terus baru produksi. Tapi kalau misalnya belum oke, kita nggak berani produksi. Foundersnya gitu. bener-bener tulus banget ya. Iya Pokoknya ya dicoba sendiri. Gitu dicoba kan? sendiri. Dan uniknya lagi, kita berlima itu kulitnya tipenya beda-beda banget. Iya, jadi itu salah satu yang aku lumayan banggain juga di partnership kita gitu. Jadi tuh kulit kita beda banget berlima. Jadi pas saat tes produk, kita langsung bisa dapetin semua tipe kulit. Betul, gitu. Jadi bisa nggak overclaim berarti ya? Iya, jadi mau semuanya bisa pakai, baru kita berani keluarin. Kecuali kalau memang ada produk yang benar-benar targeted banget nih, misalnya kayak contohnya buat dark spot, kan nggak semuanya punya dark spot ya, nggak dicoba gitu. Tapi kalau misalnya memang yang basic, yang memang kita bilang semua umur bisa dipakai, all gender, all age, itu semua kita udah coba pastinya sebelum kita berani produksi gitu. Kalau tadi kan sempat cerita, wah mau lanjut nggak ya, launch nggak ya, lanjut semuanya gitu. Pernah nggak kalau beda pendapat? Nih, itu udah pasti ada. Ini kalau nonton nanti ini pasti senyum-senyum nih ya. Itu udah pasti ada, nggak bisa dipungkirin ya. Lebih kayak ke sistem mungkin operational kita mau seperti apa gitu-gitu. Jadi kayak misalnya contohnya aku mau hire graphic design gitu. Tapi ada partner yang bilang outsource aja di company gitu. Jangan hiring orang untuk full time gitu kan. Jadi masalah seperti itu lebih ke operational kita sih gitu. Tapi kalau soal produk somehow matching banget ya. Somehow nggak ada problem sih, karena kita benar-benar pengen produknya tuh yang kita semua suka gitu. Nggak ada yang memaksakan. Jadi misalnya contohnya aku udah coba nih, ternyata aku nggak cocok, aku break out gitu. Ya udah oke, resampling lagi gitu. Walaupun waktunya yang dibutuhkan lama lagi, tapi ya kita semua setuju sih. Jadi itu salah satu visi misi kita yang sama banget gitu. Kalau misalnya bicara soal kesulitan, bicara masa-masa sulit, mungkin tadi yang untuk tiba-tiba mau launching tapi malah jadinya pandemi. Ada nggak yang lebih challenging lagi dari itu, masa-masa sulitnya? Tulus tuh, ada nggak? Sekarang lagi ada sih justru. Malahan lagi ada nih sekarang. Jadi kan kita ada next big event nih. Ada produk yang rencananya kita mau launching, tapi taunya nggak keburu. Jadi dari pabrik ada delay untuk produksinya, ada keterlambatan, jadinya kita
harus comes with a backup plan buat launching produk ini gitu. Jadi mundur timelinenya. Ini makanya dari kemarin udah agak pusing juga. cuman ya itu kadang kayak gitu ya, ada up and down juga. Betul. Terus kalau kolaborasi, sudah pernah belum ya Jess tulus untuk kolaborasi? So far kita belum, tapi upcoming akan ada. Akan ada collab-collab yang exciting nih. Spill those. Spill kira-kira kapan? Tahun ini, tahun depan? Di bulan depan. Bentar di bulan lagi. Depan, iya. Sebentar lagi dong. Kita akan ada our first collaboration. Wah, berarti setelah berapa tahun jalan tuh ya Jess? 2021 ya tadi launching 2021. Ya? 3 tahun. Jalan ya. Karena kita masih fokus untuk lengkapin skincare range kita. Karena tadinya kan cuma punya face wash doang tuh. Itu kayak berapa bulan ya? Hampir setahun kita cuma punya face wash. Karena untuk develop berikutnya butuh waktu banyak gitu. Tapi untuk upcoming ini akan ada banyak produk yang keluar dan collab yang keluar. Karena udah numpuk tuh dari yang 2021 kita kan udah mulai tuh trial dan akhirnya ini nih yang udah pada kita approve-in dari kemarin ini udah pada mau mulai sebentar lagi keluar. Lagi tahan sebentar lagi. Iya, kayak akhirnya banyak telur. Terus kalau kamu tuh sebenarnya memulai bisnis ini pertama kah dalam berapa tahun kamu hidup ya? Ini pertama kali kah atau memulai itu tahun berapa berarti Jess? Aku personal sendiri ya. Yes. Aku sebenarnya udah memulai bisnis itu dari 2015 ya. Bisnis pertamaku itu namanya Lamika. Itu jual makeup tools. Khususnya di makeup brush. Gak jauh-jauh dari kecantikan ya? Iya. Jadi karena emang udah di bidang kecantikan. Dan aku sendiri juga sebenarnya ada pekerjaan lain lagi kan sebagai makeup artist. Iya. Jadi aku udah sangat familiar dengan dunia beauty, kayak makeup dan untuk kayak kulit-kulit Indonesia. Nih aku udah pernah lihat semua nih tipe-tipenya nih gitu kan. Jadi aku lumayan mengerti kan. Makanya itu juga yang bikin aku mau berkecimpung di dunia skincare gitu. Nah, saat kamu memulai di tahun 2015 pernah nggak terpikir akan ada di posisi kamu yang sekarang? Makeup artist bisnisnya ada beberapa. Pernah nggak ngebayangin? Enggak sih, jujur ya. Jujur aku cuman pikir aku bakal punya bisnis ya Lamika aja tadinya gitu. Cuman ya nggak tahu ya, bisa aja ada kepikiran tiba-tiba. Tapi memang orangnya lumayan overthinking kali ya. Kayak suka banget mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin malah itu kejadian gitu. Malah kejadian bikin ini, bikin itu. Jadi tuh kayak pengen ambil opportunity yang memang bisa selagi aku masih kuat. Iya, betul-betul. Kalau kamu punya ini nggak sih Jess, kayak apa ya berarti ya, finding your why gitu, kayak gimana sih cara kamu untuk nyari alasanmu ada di bisnis yang Lamika tadi, kemudian di Tulus itu? Finding my why ya. Mungkin yang paling penting menurut aku ya, yang bikin aku tuh mau, itu aku harus mempunyai understanding yang sangat dalam dulu tentang bidangnya gitu. Karena since sudah di dunia beauty gitu kan, aku jadi nggak tiba-tiba misalnya buka bengkel gitu kan. Aku kan nggak familiar gitu kan. Jadi aku udah di dunia beauty ini, akhirnya aku mencoba untuk berbisnis di bidang yang memang aku paham gitu dan aku familiar gitu. Kuasai. Kuasai. Karena anggapannya itu adalah salah satu fondasi yang bagus untuk kamu bisa develop produk-produk yang memang bagus gitu, karena kamu mengerti gitu kan. Jadi memang banyak belajar juga, kayak contohnya di dunia skincare waktu itu kan memang masih baru, tapi at least aku udah kayak mengerti kulit aku tuh gimana, aku udah tahu kulit-kulitnya orang-orang Indonesia seperti apa. Dan ditambah teman-teman juga kan ya. Iya, dan ada temanku yang si Michelle itu tuh dia saking expertnya, dia kalau beli skincare tuh dia bukan baca
depannya dia baca Ingredients-nya. ingredients-nya. Iya, dia udah di level Michelle. situ. Dia kayaknya haci-haci. Iya, gitu. kayaknya dia haci-haci. Jadi dia tuh udah di level seperti itu, dan dari sana aku juga belajar tuh. Oh, jadi sekarang aku ketularan juga kalau mau beli skincare, bacanya belakangnya. ingredients. Iya. Karena ingredients itu yang paling nggak bisa dibohongi. Oh iya, betul. Iya. Jadi kalau udah mengerti baca ingredients skincare, kita bisa tahu itu produk sebenarnya kualitasnya seperti apa dan kegunaannya seperti apa sebenarnya gitu. Iya. Jadi nggak ada yang overclaiming gitu, kita udah bisa tahu overclaiming Oh, banget. kamu mau ngomong apa ini? Terus kalau Seperti misalnya itu. ini Jess, kalau misalnya tadi berlima ya, lebih banyak kan sebenarnya klopnya ya, kalau aku bisa bilang banyak klopnya. Nah, cara separate ya, apa misahin friendship sama bisnis, Oke. gimana sih? Itu yang pasti kita udah harus jelas di awal sih. Jadi kayak dari awal, oke, kita kalau ada yang kita nggak suka, kita ngomong ya gitu. Dan jujur kita berlima lumayan open, kayak lumayan bisa menerima sih. Jadi kita nggak baper-baperan gitu. Jadi kalau ada yang kita nggak suka atau menurut kita punya pendapat gitu, kita udah ngomong aja langsung. Ngomong gitu. langsung tanpa yang kayak harus ngomong ke yang lain. Ini gimana sih? Dia ngomongnya gimana sih? Ngomong aja langsung ya? itu. Dan kalau tips aku baiknya ketemuan, jangan WhatsAppan ya. Karena kalau misalnya dari pengalaman kadang WhatsApp suka kayak dia nangkapnya gimana, aku nangkapnya gimana. Oh, kadang-kadang gitu. Jess ya, salah emoji aja tuh ya. Iya kan? Iya kan? Gak usah sama temen sih, sama kayak suami atau sama orang tua sendiri aja suka kayak miss loh kok jadinya. tiba-tiba dia kayak marah gitu, Iya, padahal kok kayak sebenarnya ketus, enggak. padahal Iya. enggak. Bener sih, ketemuan ya. Ketemuan, kuncinya harus ya. ketemu. Ngomong kalau memang ada yang serius nih, yang kita butuh sampaikan, ngomongnya ketemuan. Itu salah satu kuncinya. Terus Oke. kalau yang keduanya itu menurut aku kunci partnership itu kita kalau bisa nih ya, bidangnya beda-beda. Jadi dia expertnya di bagian mana, aku di bagian mana, kalau bisa berbeda gitu. Jadi misalnya aku di bagian operasional nih, pegang operasional dan branding. Michelle bagian R&D produk, Patricia di bagian marketing and influencer, tapi sama Josephine itu sama-sama influencer tapi kayak punya circle yang berbeda juga gitu. Lalu Melvin ini di bagian finance. Jadi kalau kita bisa lihat nih berlima Saling melengkapi ya. saling melengkapi gitu. Tapi karena kita punya job desk yang berbeda, jadinya kita bisa kayak gimana ya? Kayak jalan masing-masing dan aku percaya sama pendapat dia karena dia yang expert di situ. Contohnya Michelle bagian R&D. Oh, aku udah percaya banget. Menurut dia bagus, ini bagus. Gimana nggak percaya? Ngeliatinnya aja Iya. Ingredients-nya Gitu. dicek dulu. Jadi misalnya kayak dari Patricia, misalnya marketing, endorse influencer A, endorse influencer B, mereka lagi lagi naik bagus banget gitu nih ya, kontennya. engagementnya. Oke, endorse gitu. Jadi kayak udah punya expertise masing-masing. Melvin bagian finance, dia mau hitung bikin laporan kayak gimana, oke, aku percayakan gitu kan. Gue nggak mau ikutan pusing ya, Mel. Iya. Jadi menurutku salah satu kunci partnership yang bagus itu punya job desk masing-masing yang berbeda sih. Karena kayak contohnya, misalnya aku di bagian branding, terus ada partner aku juga yang sangat particular sama branding. Kalau kita sering beda pendapat ini bahaya ya kan. Jadi kayak itu salah satu yang bisa di consider saat mencari partner sih kalau menurutku. Oke, nah berarti kamu sehari-hari sekarang running berapa bisnis ya? 2, Lamika? Lamika, Tulus Skin, sama jadi makeup artist juga, suka keliling sana Waduh, sini. gimana sih caranya manage itu as a womanpreneur? Aku juga bingung sih bagaimana caranya. Karena 24 jam tuh kayaknya kurang gitu Bener banget. Kalau udah kayak aku harus make upin orang Bener satu, banget. terus harus yang tiba-tiba nanti kamu ada mau launching Bener produk sesuatu, gimana coba caranya? Sejujurnya sampai saat ini tuh masih keteteran sih, masih kayak somehow merasa aku time managementnya masih belum bagus. Tapi apapun yang
terjadi pada hari itu, aku akan coba selesaikan di hari itu. Oke. Tapi ujung-ujungnya jadinya lembur, jadinya kerjanya panjang gitu. Overtime ya? Iya, overtime-nya selalu jadinya. Oke. Terus ya keseringan seperti itu sih. Jadi misalnya aku paginya ada makeup dulu, abis itu biasanya aku suka seling-selingin ada meeting, abis itu urus-urusin lagi administratif lah kayak baca email atau begitu-gitu. Abis itu kadang juga ada urusan buat anak-anak nih, ya kan, udah punya family juga. Yes. Sampai akhirnya ya udah selesain aja dulu itu semua. Baru kalau misalnya memang masih ada yang perlu dikerjain lagi, udah selesai tidurin anak-anak, baru lanjut kerja lagi. Jadi memang Anak berapa berarti? 3. Wow. Ada 3. Emak anak 3 begini bentukannya. Aduh, enggak lah, ini udah. Ya ampun, keren-keren banget. Tapi itu keren banget sih, Jess. Iya, jadi Nganter jemput sekolah nggak? enggak sih. Oh, enggak gitu juga kan. ya? Tapi kalau lagi ada waktu kosong, aku berusaha untuk jemput mereka gitu. Karena kadang-kadang juga kayak anak-anak gitu pasti kan ngiri ya kalau ngeliat mereka dijemput mamanya, mereka dijemput papanya, tapi kalau mereka nggak pernah datang mamanya gitu. Jadi kelihatan banget tuh kalau aku yang lagi jemput mereka yang kayak Happy! gitu. Iya, happy. Jadi Mamanya juga happy dong. Mamanya juga mereka happy. excited Iya. banget. Jadi kayak ya mencoba untuk balance itu semua buat aku masih susah sih sebenarnya, tapi ya So work-life jalanin balance, aja. nah. Mungkin work-life balance-nya nggak bisa dihitung per hari ya, lebih Oke. kayak work-life balance work 6 bulan, life-nya liburan seminggu gitu. Jadi balance deh. Porsinya gitu. sebenarnya 6 bulan banding seminggu ya. Iya, yang kalau aku prinsipku pokoknya aku kerja, tapi aku butuh liburan gitu. Oke. Jadi kalau pas liburan sebisa mungkin aku nggak mau kerja gitu. Jadi itu yang membuat aku masih bisa ngebalance sama kesenangan aku gitu. Walaupun kayak dia kesenangan 6 bulan gitu. banding 6 bulan, tapi itu cukup lah Cukup. ya. Yang penting ada rewardnya itu Iya, aja betul-betul. sih. Dulu waktu mulai, 2015, Iya. do you have enough confidence? Nggak ada sih itu. Terus gimana dong, Jess? Cara, maksudnya buat building up confidence-nya gitu ya? Pasti kan ada yang udah berapa tahun Iya. berarti 2015? Hampir 10 tahun Iya, ya? iya. Sebenarnya kalau yang namanya membuka bisnis ya, nggak ada sih orang yang kayak pasti bisa yakin 100% aku akan sukses gitu. Gak ada ragunya. tuh Menurutku agak- kayaknya mungkin ya. agak ya nggak mungkin. Kalau aku personally sih nggak sih. Aku akan kayak banyak pertanyaan dulu, apakah ini bakal berhasil, apakah ini akan works gitu-gitu kan. Jadi walaupun aku percaya kepada produkku, tapi aku juga harus nih mempertanyakan gitu kan. Tapi kuncinya itu menurut aku personally sama partner-partnerku yang lain itu kita mulai bisnis, sebuah bisnis apalagi di Tulus ini kita mencoba untuk mulai dari kecil. Jadi jangan langsung besar, pasang billboard gitu, kayak pasang iklan yang gede gitu. Jadi kita mencoba untuk memulai bisnisnya perlahan-perlahan. Kita start small nih, misalnya Tulus kita punya face cleanser, kita kirimin dulu nih ke teman-teman, cobain gitu. Baru dari sana udah mulai ada penjualan, kita dapat pemasukan nih, coba endorse gitu. Jadi kita nggak yang Step by step ya? iya, step by step sih gitu. Jadi memang karena yang pasti mulai dari awal tuh kan punya modal yang udah cukup besar buat produknya. Yes. Jadi dari sana ya kita pelan-pelan dapat masukan, kita salurkan lagi ke marketing gitu. Dapat lagi kita salurkan lagi untuk produk lain gitu. Building yang lain. Building yang ya. lain. Jadi start small sih. Even kayak contohnya di Tulus aja. Kita kayak masih nebeng nih di sini gitu kan, di ruko suami gitu. Nebeng-nebeng dulu gitu. Baru nanti akhirnya dari satu lantai kita take up lantai 3, habis itu take up lagi another gudang gitu kan. Jadi in the future ya mungkin kalau memang diberikan Tuhan kita bisa punya kantor sendiri yang benar-benar proper gitu kan. Jadi kita mencoba untuk mulai dari kecil sih. Jadi kayak dari Lamika aja dulu start juga dari di rumahku doang gitu kan. Iya, jadi di rumah, packing di rumah. Aku masih packing sendiri, baru pelan-pelan ada hire satu orang yang untuk khusus
bantu packing, terus lama-lama satu orang udah nggak cukup, ya udah tambah lagi satu lagi gitu. Jadi kita untuk mencoba untuk start small, jadi cost kita juga kan besar di awal, makanya kita bisa sustain bisnis kita kayak gitu sih. Yes, kalau untuk women in leadership role, nah menurut kamu gimana? Termasuk loh, sekarang termasuk loh. Women in leadership Termasuk loh, iya. Harus galak dikit kali ya. Bener banget, pokoknya gitu langsung. Aku sebenarnya masih banyak kekurangan sih di masalah leadership ini. Aku masih banyak banget minta masukan ke suamiku yang udah lebih berpengalaman. Tapi dari sana ya belajar sih apa yang harus aku lakukan, trial dan error gitu. Jadi misalnya yang paling susah itu mungkin dengan pekerja-pekerja yang lain. Kayak aku harus memahami bagaimana sih mencari yang oke tuh seperti bagaimana, apa yang harus dilihat, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara berkomunikasi. Learning by doing ya. Iya, jadi waktu itu memang learning by doing banget sih, bener-bener kayak kecemplung tuh gitu. Tiba-tiba cemplung, gue harus jadi leader nih. Gitu. Iya, jadi masih belajar sih itu sih untuk leadership. Kalau yang agak susah dikit ya Jess ya. Itu belum selesai ya. Kalau aku cuman minta satu hal yang harus dimiliki sama seorang wanita, perempuan, menurut kamu Jessica apa? Untuk berbisnis, satu hal apa? Dalam hidup. Wah, susah kan pertanyaannya. Berat ya. Berat dia pertanyaannya. Yang menurutku mungkin yang dari semua wanita punya juga ya. Itu nggak tahu ya, kayak kita kok bisa kuat gitu. Iya ya. Mungkin kita secara physically kita nggak kuat ngangkat barang berat atau apa, tapi kayak ngejalanin setiap hari dengan tantangan-tantangan yang ada. We still alive. Iya, kayak kuat juga ya gue ya gitu kan. Kadang mikirin sehari-hari kayak aku harus kesini, harus kesana, harus betul. Kerjain ini, kerjain itu, terus family lagi, terus betul. buat diri sendiri juga belum tuh berolahraga gitu misalnya, itu kan self care juga gitu kan. Terus nanti kalau udah selesai, aduh capek banget ya, kok gue bisa ya ngelakuin itu semua. Kayak sambil lihat gitu. ke langit-langit, gila gue bisa ya hari ini. Iya, ngejalanin hari ini. Sometimes tuh kayak ngejalani hari-hari yang berat banget. Kita sebelumnya kan kayak udah takut dulu nih gitu kan. Tapi pas dijalanin, kok kita kuat banget gitu. Aku merasa kayak wanita kuat banget di bagian itu ya. Apa ya, aku nggak bisa bilang mentally, ya mungkin secara mental or physically, tapi kita kadang ada breakdown-nya juga sih. Iya sih. Tapi kadang ibu-ibu can relate ya. Iya. Tapi kadang yang aku amazed dari perempuan ya itu, apalagi kayak misalnya walaupun nggak bekerja nih, jagain anak di rumah aja, itu udah mentally challenging kan, dan physically juga challenging gitu. Betul. Itu hal-hal yang menurut aku wanita punya dan salah satu kuncinya juga wanita bisa. Kayak aku setuju sih. Iya kan ya. Itu tuh harus kuat gitu loh. Kalau kita nggak kuat gimana yang lain gitu. Terus kalau misalnya setelah kamu menjalani hari-hari ya tadi misalnya 6 bulan kamu bekerja keras tuh, kamu self reward-nya tuh biasanya ngapain? Ngapain ya? Kalau kayak dihitungnya per hari, self reward aku sekarang itu aku berolahraga. Jadi biasanya aku tenis atau aku kayak weight training di gym atau lari atau jalan komplek aja, itu menurut aku udah salah satu self reward loh, karena aku bisa melakukan apa yang aku suka tanpa aku harus mikirin kerjaan dulu nih gitu. Misalnya dari sana baru abis udah selesai itu udah kerja lagi gitu kan. Abis itu self rewardnya lagi itu yang bikin aku semangat bekerja. Aku bisa spend my own money, ya? Itu betul sekali. Ya kan? Kamera loh. Itu betul sekali. Iya, rasanya betul. Tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu, kayak aku punya duit ini, aku bisa beli apa aja yang aku mau gitu. Aku bisa ngapain aja yang setelah aku kerja mau. kerasku. Iya, itu kayaknya banyak jadinya self rewardnya, olahraga, belanja, sama liburan. Nah, liburan pernah nggak sih yang solo traveling? Pernah?
Kebetulan karena pekerjaan aku makeup artist, aku kan ada biasa ada panggilan ke luar kota untuk makeup gitu. Ada kadang juga ada ke luar negeri. Itu berangkat sendiri. Nah, itu juga salah satu me time aku. Me time yang dibayar. Benar. Salah satu me time. Jadi sebenarnya ya nggak harus ada privilege misalnya kayak harus keluar kota atau harus keluar negeri sih. Basically sebagai perempuan kayak aku yang juggling begitu, sometimes aku butuh waktu untuk aku sendiri aja, me time gitu. Makanya dari aku berolahraga itu aku punya me time aku sendiri. Aku kayak cuman duduk di kafe aja ngopi itu juga buat aku udah happy banget gitu. Iya, happy banget. Jam, 1 jam gitu ya. Jadi kayak kadang misalnya ada orang yang nggak bisa nih duduk makan sendirian, tapi buat aku tuh makan sendiri dan kayak di kafe sendirian aja menurut aku tuh sangat amat ini loh. Iya, betul. Bener Jess, karena ada yang bilang gitu. Kamu sendirian di kafe, terus kayak aneh gitu. Iya. Aku pribadi juga sama kayak kamu. Iya, aku udah punya beberapa temen tuh yang kayak dia nggak bisa tuh kayak makan sendirian. Pasti kayak, lu di mana temen makan dong gitu. Gue lagi di sini temen makan gitu. Kalau aku yang kayak pasti aku suka banget sih kayak berlima kayak nih gitu. suka makan bareng nggak kalian? jarang ketemu lengkap ya. Kayak kadang aku ketemu sama Michelle paling sering juga karena kan dia bagian product development, jadi kita yang work really close together. Kalau yang marketing nih dan finance ya kita ketemunya ya sekali-sekali kalau misalnya memang kumpul semua gitu. Terus kalau untuk women support women empower women. Nah, itu gimana kamu ilhaminya? Waduh, ilhami kan. Menurutku karena aku udah dibagi di bidang yang kecantikan seperti ini, udah pasti ketemu banyak sekali wanita-wanita gitu, dan juga banyak ketemu women yang punya brand gitu kan, entrepreneur gitu juga gitu. Jadi seringnya tuh kayak kita kalau ada event tuh sering banget tuh kayak main-main ke booth-nya dia, main belanja ke tempat dia. Dan kita sebagai brand owner, kita juga mencoba untuk kayak nggak jualan barang kita doang nih gitu. Jadi even kita semua berlima tuh juga pun masih mencoba-coba kayak kalau misalnya kayaknya dia punya brand ini bagus deh produknya, cobain gitu, eye creamnya gitu. Jadi kayak dengan kita ketemu banyak fellow businesswoman juga, kita senang sih kalau misalnya memang bisa mensupport bisnis dia juga gitu. Jadi kayak saling mempromote. Kayaknya emang gitu. sering deh aku lihat di sosmed gitu ya, saling mention, gitu ya. Bener. Jadi kita ketemu tuh ya ngobrol sebagai teman aja gitu, nggak ada yang kayak dia skincare juga gitu, aku nggak mau ngomong sama dia, enggak sih, seneng justru malah kayak ketemu ngobrol gitu. Kalau ngebalesin antara karir, kehidupan pribadi sama passion, nah itu di antara 3 itu mungkin nggak? Mungkin sih. Masih lebih mungkin ya. Masih lebih mungkin ya rasanya. Tapi balik lagi passionnya jangan terlalu banyak mungkin ya. Oh iya, kalau tambah banyak kan tambah bercabang lagi ya. Ambi kan kalau. Oh iya benar banget. Jadi kamu bukan tipe yang ambi ya? Aku mencoba untuk tidak ambi sih, karena udah belajar juga dari pengalaman hidup ya kalau terlalu ambisius. Kayak dulu aku tuh tahun berapa ya? Tuh lagi ambisiusnya tuh pernah pas ada di fase itu. Pernah ada di fase itu. Okay. Sampai kerja benar-benar kayak mati-matian, lembur di kantor sampai nggak pulang. Tapi akhirnya jadi kayak hubungan sama keluarga itu kayak ketemu papa mama juga jarang. Itu pas sebelum married tuh, pas sebelum nikah. Lagi ambi-ambinya kan. Ya biasalah ya. Lagi mengejar karir gitu. Betul. Tapi jadinya gitu nggak ada balance di kehidupan gitu. Kayak badan tuh juga nggak berolahraga, makan sebisanya aja berantakan, kerja, akhirnya tiba-tiba kayak suatu hari kayak keklik aja gitu kayak, gue nggak bisa deh kayak gini. Iya, kayak apa sih yang kamu cari gitu? Kayak
mau kejar karir, tapi akhirnya semuanya pada yang di belakang nih pada punya hubungannya jadi nggak bagus gitu. Jadi aku jadi nggak punya temen di luar kantor, ya kan? Betul. Diajakin ketemuan nggak pernah bisa tuh. Benar. Orang tua marah-marah terus gara-gara aku pulang malam, jarang pulang malahan gitu kan. Iya, jadi dari sana tuh aku langsung kayak oke, nggak bisa nih seperti ini, terlalu ambi ya bilangnya. Habis itu kamu melakukan apa? Apa mengurangi kerjaanmu kah atau gimana Langsung keluar dari pekerjaan. Iya, malah langsung keluar. Jadi kebetulan waktu itu tuh aku kerja di bidang advertising. Jadi di agency. Kalau nggak familiar, agency itu agak lumayan brutal. Work. Itu work life balance lebih Jadi dulu tuh kerja di agency. Ini ketawa-ketawa nggak tahu. Iya, jadi kayak bisa bikin iklan, syuting iklan, photoshoot terus, Takes time ya, meeting. Ya, itu kan bener-bener suatu karir yang bener-bener kita tuh harus ambi banget dah kalau misalnya memang mau sukses di sana gitu, nggak pulang, lembur terus. Terus akhirnya ya udah ngeklik aja kayak tiba-tiba kayak ngelihat teman-teman sekantoran nih, kayaknya kok semuanya nggak ada yang hidupnya kayak yang aku dambakan gitu loh, ngerti nggak sih? Yang kayak kehidupannya nggak ada yang kayak wow aku mau jadi kayak dia gitu. Yang ada aku ngeliatnya semua kok kayaknya bekerja, terus nanti ada yang punya masalah dengan rumah tangganya, ada yang punya masalah ini, di kantor ada tuh masalah agak itu. suram ya. Iya gitu. Sampai akhirnya aku kayaknya kalau aku lanjutin di bidang ini aku nggak bakalan happy gitu. Tapi of course udah punya backup plan which is jadi makeup artist. Karena dari sana udah part time dulu. Jadi kayak Senin sampai Jumat kerja di kantor, Sabtu Minggu aku jadi makeup artist nih. Sampai akhirnya ya udah deh, aku fokusin aja satu di dunia makeup ini, dan turns out it was the best decision ever sih. Kayak untung aku udah meninggalkan pekerjaan aku yang waktu itu. Cuman dari sana akhirnya mata aku seperti terbuka. Jadi kayak ya untuk hidup sih aku ya kita punya target, tapi ya udah jalani aja. Jadi biar kita tuh kalau nggak sampai ke target itu pun kita juga nggak sampai terpuruk banget gitu loh. Iya. Jadi ekspektasinya jadi nggak yang ketinggian ya. Jadi makin lama karena umur juga atau gimana ya. Jadi kayak lebih pengen santai aja sih, nggak punya tujuan, nggak punya target yang benar-benar tinggi banget gitu. High banget gitu. Bener. Ya. Nah dari situ aku jadinya bisa merasakan aku lebih bisa enjoy kehidupan aku sendiri. Aku bisa ngebalance semuanya gitu. Karena aku nggak terlalu ambi. Balik lagi ya, jangan terlalu ambi teman-teman. Tapi kadang memang ya bagus juga punya ambisi gitu. Tapi memang harus bisa mengukur ya. Iya bener. Kalau misalnya memang masih muda, masih bertenaga kuat gitu ya, boleh ambil gitu. Ada fasenya ya. Ada fasenya nanti ada fasenya tuh agak-agak yang lowering down gitu ya kan. Ada fasenya ambil tiba-tiba udah deh biarin aja deh. Itu namanya adulting nggak sih? Iya sih benar kan, ya? betul. Terus kalau tadi kan big thing-nya buat Tulus Skin kan sebentar lagi mau banyak nih ya yang keluar ya. Ada lagi nggak sih Jess next big things? Next big. Nah itu juga yang salah satu aku nggak tahu ini kelemahan atau kelebihannya Tulus ya. Jadi tuh kita lumayan santai. Kita nggak pernah ada set target kita harus ngapain gitu. Misalnya kayak contoh tahun ini kita harus 5 kali lipat omsetnya gitu, nggak pernah kayak gitu. Kita nggak pernah ada target. Pokoknya produk yang kita sudah kita keluarkan dong. Ya udah jual aja dulu, kita fokus dulu sama yang udah ada. Tapi tetap reguler tuh kayak meracik tetap selalu kita create new products, new innovation. Tapi kan nggak sesimpel itu ya, panjang sekali prosesnya gitu. Nah kalau di Tulus ini itu juga salah satu yang kita berlima cocok adalah kita nggak punya target seperti itu sih. Jadi kalau dibilang the next big thing
juga bingung karena kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi gitu kan di depan gitu. Kita nggak ada targetnya gitu. Cuman untuk yang tahun ini bisa dibilang ya our first collaboration with suatu brand yang udah kita idam-idamkan. Jadi ini kita bakal collab sama Disney. Wow. Jadi ini our first collaboration dan collab-nya sama Disney gitu. Itu kayak impian kita berlima semua karena kita kan dari kecil udah sangat kayak udah sangat familiar kayak nonton film-filmnya terus gitu. Iya. Keren. Jadi nanti ditunggu aja. itu buat nentuin kolaborasi sama siapa tuh idenya? Jangan-jangan berlima langsung Disney? Enggak sih, sebenarnya kita kayak enggak yang mempropose juga, tapi somehow ada undangannya, ya udah kita yang kayak wah mau banget nih, karena ini satu impian kita juga gitu. Kan kita udah dari kecil sangat familiar dengan Disney gitu. Oke, aku kasih pertanyaan yang agak susah lagi. Oke. Udah tadi susah, nggak susah lagi. 3 words describe Tulus Skin. 3 kata. Tiga kata. Sesuai sama visi misi kita. 3 kata itu adalah transparency, honesty, and cleanliness. Itu 3 prinsip yang selalu kita pegang di saat kita mau develop produk, di saat kita mencoba menjual produk kita gitu. Jadi 3 prinsip itu yang kita pegang kuat sih. Itu membuat 3 itu tuh lama nggak sih? Jadi yang kayak apa ya yang mau kita pegang? 5 nih ya, kepalanya 5 nih, ada 5 orang. Nah somehow ya itu, kita waktu itu pas lagi awal-awal collab, kayak partnership, itu juga kita udah ngomong kalian maunya seperti apa. Jadi basically ya 3 ini yang kita merangkum semuanya. Merangkum semua, cocok gitu. Honesty, kita mau jujur sama produk-produk kita. Kita nggak mau over claiming ya kan. Jadi kayak misalnya contohnya nih facial wash. Orang bilang facial wash bisa bikin kamu awet muda, percaya gak? Aduh. Itu kan kayak ya nggak bisa dong, overclaim kan, nggak jujur jualannya gitu. Terus sama untuk di bagian back end perpajakan company apa gitu semua kita mau semuanya jujur, ya nggak ada yang ditutup-tutupin. Terus secara transparansi kita juga untuk semua ingredients semuanya kita beberkan, nggak ada yang semua dicantumin ya? Iya dicantumin, pokoknya nggak ada yang overclaiming. Jadi misalnya pun kita mau klaim hypoallergenic gitu, itu udah dites, udah nggak cuman kita taruh doang ini hypoallergenic gitu. Kita misalnya kayak sunblock, kan kemarin sempat ada isu sunblock misalnya SPF 50 tapi taunya enggak gitu. Betul. Nah itu kita udah tes. Sunblock kita beneran ya SPF udah mencapai 50 gitu, 50 plus malah. Jadi semuanya itu udah ada bukti-buktinya, transparan lah untuk semuanya. Nah kalau cleanliness itu kita itu sebenarnya bukan clean bersih-bersih kantor, bukan. Lebih kayak produk yang kita keluarkan itu kita sebisa mungkin dia itu nggak menggunakan ingredients yang berbahaya untuk kulit. Dan juga tidak memasukkan ingredients yang memang tidak diperlukan. Contohnya misalnya pewarna. Jadi kayak lucu deh kalau tonernya bikin warna pink gitu. Wow. Tapi kan dengan itu kita harus memasukkan warna, pewarna. Padahal sebenarnya kan nggak harus berwarna pink gitu misalnya ya. Jadi kita mencoba untuk bikin produk kita itu dengan minimal ingredients yang nggak perlu ya nggak dimasukin gitu. Jadi sebisa mungkin bersih, safe, clean beauty lah. Gitu. Ini kalau misalnya ngomongin tadi kita punya beberapa masalah di awal gitu ya sebelum kita running Tulus, sebelum kalian semua running Tulus. Gimana sih sebenarnya cara kamu melewati
masa-masa sulit itu? Cara melewati ya. Ingat nggak tuh ya? Apalagi kalau buat wanita, atau aku nggak tahu sih ini apakah untuk semua orang ya. Tapi kalau buat aku waktu sih. Waktu sih yang buat bikin kita bisa berpikir jernih juga gitu. Jadi misalnya kalau ada masalah atau kayak ada perbedaan pendapat, kasihlah waktu sedikit untuk jeda waktu sedikit untuk calm down dulu, untuk lebih tenang dulu, untuk bisa lebih mikir. Kalau bisa makan dulu yang enak juga ya kan. Makan enak kan makan relax sih, ya ya kan? betul. Iya kan? Bener banget. Baru abis itu mikir lagi gitu. Jadi kadang kita memang butuh waktu juga gitu, ya, dijedahin. Benar-benar. Pengalaman menarik. Pengalaman paling menarik selama kamu running Tulus Skin. Ini berapa tahun sih berarti? 2000? Masih baby sih sebenarnya. Masih baby sih. 3 tahun ya. Hitungannya pasti udah banyak pengalaman bareng teman-teman. Pengalaman menarik apa ya? Kita sering dikirain brandnya Tulus penyanyi kan sih ya. Iya, jadi waktu itu kan kalau ada event kan aku sering nih kayak jaga di booth gitu ya. Banyak tanya ini brandnya Tulus gitu. Ini brandnya Tulus. Jadi aku sering aja jawabin gitu. Kayak agak bukan, gimana Kak, gitu ini ya. Ini bukan Tulus penyanyi, ini Tulus dari hati produknya. Tapi itu bener loh ya, itu sangat memungkinkan terjadi ya. Oh sangat sekali. Dan maksudnya kita memang bukannya maksudnya mau samain namanya dengan penyanyi Tulus, tapi memang prinsip produk yang kita mau keluarkan ya setulus mungkin. Cuman yang menarik ya begitu. Terus dan itu kayaknya hampir terjadi di setiap ini. Iya. Terus kadang misalnya lagi penyanyi Tulus nih, aku kan fans banget juga nih. Dia lagi, jadi aku tahu nih dia konser di mana. Nanti yang di tag Tulus Skin gitu kan. Kayak lo kenapa tag-tagannya konser Tulus gitu. Jangan salah lagi ya teman-teman ya. Nih biar nggak salah Jess. Lumayan lucu. Bener-bener biar nggak salah coba deh promote deh. Wah apa kan. Ajakin teman-teman buat follow terus bisa dapetin Tulus Skin tuh di mana aja. Boleh silakan. Instagram kita boleh di follow @tulus.skin. Biasanya di sana kita itu sering info-info kalau memang ada event, produk launch baru, dan banyak educational info juga tentang produk-produknya Tulus. Kalau misalnya produk-produk Tulus itu udah bisa dibeli di rata-rata semua marketplace di Indonesia, bisa beli juga di website kita www.tuluskin.com. Ada juga offline bisa di Sociola Store, offline store, dan beberapa reseller kita juga offline ada di beberapa kota. Iya. Oke, kalau gitu. Thank you. Akhirnya selesai. Udah gak deg-degan kan? Berapa lama nih kita? Thank you ya Jess ya. Ini mudah-mudahan Tulus semakin banyak yang cinta sama Tulus ya, karena masih baby. Ya, ini masih aku menganggap ya. Masih baby nih. Yes, bener banget. Masih di bawah 5 tahun kan berarti ya. Jadi perjalanan Tulus masih panjang. Betul, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya. Semoga udah ganti kantor ya. Amin. Berapa tahun lagi ya? Iya, abang di set goal sama Nurin. Gak ada goalnya. Gak ada goal ya bener juga. Gak ada goalnya sih. Oke. Sekali lagi thank you so much. Dia sudah ngizinin kami dari Next Gen Podcast buat ngobrol di sini. Iya, salam buat teman-teman yang lain. Suruh nonton yang nanti nonton ya. Waduh, jangan nonton deh, malu. Salam buat teman-teman, mudah-mudahan sukses terus. Thank you. Oke, teman-teman, gimana tadi, seru ya pasti ya, kita ngobrol banyak sama Jessica. Jadi jangan salah lagi kalau mau nge-tag Tulus di @tulus.skin ya. Betul. Dan sekian dulu episode kali ini. Nanti kita ngobrol lagi dengan womanpreneur yang lain di Next Gen Podcast by Woman of Fashion berikutnya. Saya Nurin Swasti, bye-bye!